teman-teman. Dalam video klip kali ini, kami kelompok 1 akan membahas tema kami, yaitu analisa peraturan pokok tentang jemaat. Sebelum kita masuk pada peraturan pokok tentang jemaat, ada 4 aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada aspek inklusivitas. Aspek ini adalah bagaimana tata gereja menampakkan aspek diakonal dan juga aspek misional. Dalam realitasnya, gereja langsung berhadapan dengan konteks yang majemuk, sehingga aspek inklusivitas ini memuat tentang relasi dan juga hubungan internal dalam keberadaan gereja yang majemuk, sehingga aspek diakonal dan juga aspek misional menjadi sangat penting. Yang kedua, ada aspek autentisitas. Aspek ini merupakan gambaran tentang tata gereja yang menunjukkan jabatan gerejawi dan juga keanggotaan gerejawi. Yang ketiga, ada aspek konsilaritas. Aspek ini merupakan manifestasi dari kesatuan sebagai wujud dari pengakuan bahwa gereja itu satu, dan oleh sebab itu, seluruh konsepsi dan aktivitas gereja harus bisa bergerak menuju pada kesatuan atau yang disebut ekumenis. Yang keempat, ada aspek integritas. Aspek ini sebagai manifestasi untuk suatu kesucian, yang mana suatu tata gereja hanya berlaku pada gereja di wilayah tertentu dan tidak mencakup keseluruhan, tidak boleh intoleran, tertutup, serta eksklusif. Tetapi gereja harus toleransi, terbuka, dan inklusif. Dengan demikian, integritas ialah suatu hal yang menunjukkan gaya hidup yang dipimpin dan merepresentasikan Roh Kudus. Bab pertama, ketentuan umum pasal 1 ayat 1-4 menjelaskan tentang jemaat adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada suatu tempat dan lingkungan secara teritorial dan transteritorial tertentu dalam wilayah pelayanan GPM yang terdiri dari jemaat teritorial, jemaat kategorial, dan jemaat khusus. Ayat ke-5 sampai yang 9 menjelaskan tentang persidangan jemaat sebagai tempat pengambilan keputusan, majelis jemaat sebagai badan gerejawi, pimpinan harian dan majelis jemaat, dan ketua majelis. Ayat 10 sampai 14 menjelaskan tentang pembagian wilayah kerja, yaitu sektor, unit, pemekaran, pelembagaan jemaat, dan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat termasuk di dalam aspek inklusivitas karena berbicara tentang jemaat yang memiliki perbedaan-perbedaan namun tetap satu dalam gereja Protestan Maluku, dan di dalamnya juga terdapat pembentukan suatu jemaat dalam wilayah pelayanan GPM. Ayat ke-5 sampai ke-9 menjelaskan tentang aspek autentisitas sebab menjelaskan tentang struktur dan jabatan. Berdasarkan ayat yang ke-10 sampai ayat ke-14 dapat dianalisis bahwa termasuk aspek inklusivitas yang menjelaskan konteks jemaat yang majemuk dan aspek integritas yang dimana menjelaskan tentang pembagian lingkup pelayanan dalam wilayah tertentu. Pada bab kedua, pembentukan jemaat, pasal yang kedua, pasal 2 ayat 1-3 menjelaskan tentang jemaat dibentuk wilayah GPM dengan peraturan organik gereja berdasarkan rekomendasi dari persidangan klasis. Pasal yang kedua ayat 1-3 merupakan aspek konsilaritas karena berbicara tentang kesatuan gereja yang mengakui bahwa gereja itu satu. Maka dalam pembentukan yang dilakukan diatur dalam sebuah peraturan gereja yang ditetapkan, dan aspek integritas di mana dalam bab 2 ini menjelaskan tentang suatu jemaat khusus yang akan dibentuk menjadi suatu jemaat, dan dalam pembentukan tersebut dapat memperlihatkan gaya hidup dari jemaat tersebut. Ciri dan syarat jemaat. Pasal 3-6 menjelaskan tentang ciri-ciri dari jemaat GPM dan syarat yang diterapkan dalam suatu jemaat baik secara teritorial maupun jemaat transteritorial. Pasal 3-5 merupakan aspek inklusivitas karena GPM mengakui keberadaan dirinya di tengah-tengah perbedaan dan keberagaman setiap jemaat yang memiliki teritorial yang berbeda-beda. Pasal 6 merupakan aspek autentitas
karena jemaat harus menunjukkan suatu keaslian dan kesejatian dan ketulusan dalam membentuk suatu jemaat. Bab 4. Kedudukan dan tugas jemaat. Pasal 7 tentang kedudukan jemaat, di mana jemaat berkedudukan sebagai basis pelaksanaan amanat pelayanan gereja yang berada dalam Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Pasal 7 tentang tugas jemaat, di mana jemaat melaksanakan ajaran gereja, tata gereja, peraturan-peraturan, dan semua keputusan dalam persidangan. Dari hasil penjelasan dan analisa, maka pasal 7-8 merupakan aspek konsiliaritas karena menunjukkan suatu kepatuhan terhadap apa yang ditetapkan oleh pimpinan teratas, dalam hal ini adalah Sinode GPM, dan aspek integritas karena menjelaskan bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tata gereja yang berlaku di GPM. Kemudian bab yang kelima, keanggotaan jemaat. Pasal 9. Pasal 9 menjelaskan tentang keanggotaan jemaat, yaitu syarat menjadi anggota jemaat GPM, berakhir status keanggotaan dalam suatu jemaat dan sistem administrasi keanggotaan diatur sendiri, yang ditetapkan dengan keputusan MPH Sinode. Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka aspek yang termuat dalam bab 5 pasal 9 yaitu aspek autentisitas, sebab menjelaskan tentang status gerejawi sebagai keanggotaan gerejawi. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 6, di mana membahas tentang hak dan kewajiban, yang di dalamnya terdapat pasal 10 yang menjelaskan hak sebagai anggota jemaat dan kewajiban sebagai anggota jemaat. Untuk hak sebagai anggota jemaat, terdapat beberapa poin. Yang pertama, mendapatkan bimbingan dan pelayanan dari majelis jemaat. Yang kedua, mendapat bagian dalam upaya pembinaan anggota jemaat. Yang ketiga, ikut menentukan arah pembangunan dan pelayanan jemaat. Pembahasan yang berikut yaitu bab 7, yang membahas tentang perangkat kepengurusan tingkat jemaat, yang terdapat pasal 11, yang berbunyi, perangkat kepengurusan di tingkat jemaat terdiri dari 4. Yang pertama, persidangan jemaat. Yang kedua, majelis jemaat. Yang ketiga, sektor. Dan yang keempat, unit. Dari hasil analisa yang dilakukan, maka bab tersebut termasuk dalam aspek autentisitas, karena menjelaskan tentang perangkat kepengurusan, di mana menunjukkan jabatan gerejawi di dalamnya, yaitu tempat pengambilan keputusan dan jabatan sebagai majelis jemaat, maupun pembagian wilayah kerja dalam lingkup jemaat. Pembahasan yang berikut yaitu bab 8 yang membahas tentang persidangan jemaat. Nah, dalam bab 8 pada pasal yang ke-12 menjelaskan tentang definisi persidangan jemaat. Pasal yang ke-13 membahas tentang tugas persidangan jemaat. Pasal yang ke-14 membahas tentang peserta persidangan jemaat. Pasal yang ke-15 membahas tentang pimpinan persidangan. Pasal yang ke-16 membahas tentang sahnya persidangan jemaat. Dan pasal yang ke-17 yang membahas tentang pengesahan hasil persidangan. Nah, dari penjelasan dan analisa yang dilakukan, maka bab 8 pasal 12 sampai pasal 17 memuat aspek konsiliaritas, karena segala keputusan diatur dalam sidang jemaat. Bab 9, Majelis Jemaat. Pasal 18 sampai 23 dalam pasal 18 mengatur tentang pimpinan jemaat. Pasal 19 tentang tugas majelis jemaat. Pasal 20 tentang perangkat kepengurusan. Pasal 21 tentang rapat majelis jemaat. Pasal 22 tentang masa bakti majelis jemaat. Dan pasal 23 tentang hal-hal yang menyangkut pemilihan penatua dan diaken yang diatur dengan peraturan organik yang ditetapkan oleh MPL Sinode. Ya, di sini kita masuk pada analisa, dan pada bab 9 ini berdasarkan aturan tertuang dalam penjelasan tersebut, maka analisa dalam bab 9 ini memuat aspek autentisitas, di mana menjelaskan tentang jabatan gereja, di mana sebagai majelis jemaat, dan menjelaskan tentang segala perangkat pengurus, baik majelis jemaat maupun pegawai organik. Pada bab 10 tentang sektor,
pasal 24 sampai 27. Pasal 24 menjelaskan tentang sektor pelayanan sebagai bagian dalam jemaat yang mencangkup unit pelayanan. Pasal 25 tentang pimpinan sektor pelayanan oleh Badan Koordinasi Pelayanan. Pasal 26 tentang fungsi Badan Koordinasi Pelayanan, dan pasal 27 tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan teknik pelayanan di sektor-sektor ditetapkan dengan peraturan organik. Ini kita masuk pada analisa. Dari hasil analisa dan penjelasan yang dicantumkan, maka pada bab 10 ini termasuk aspek integritas, karena merupakan tata gereja dalam hal ini sektor, dan memuat aspek autentisitas, di mana menjelaskan tentang jabatan gereja dalam lingkup sektor. Yang berikut bab 11 unit, pasal 28 sampai pasal 30. Pasal 28 menjelaskan tentang unit pelayanan sebagai bagian dalam sektor pelayanan yang meliputi beberapa kepala keluarga. Pasal 29 mengatur tentang pimpinan unit, yaitu pengurus unit yang ditetapkan dengan keputusan majelis jemaat. Pasal 30 tentang tugas unit pelayanan, yaitu menata dan mengelola pelayanan jemaat dalam lingkup terkecil. Analisa. Berdasarkan penjelasan dan analisa, maka dalam bab 11 pasal 29 sampai 28 sampai 29 membuat aspek integritas, sebab menjelaskan tata gereja dalam lingkup terkecil, yaitu unit, dan memuat aspek autentisitas yang menjelaskan tentang jawaban gereja dalam lingkup unit pelayanan. Yang berikut bab 12 pengawasan, pasal 31 sampai 32. Pasal 31 menjelaskan tentang Majelis Pekerja Harian Sinode melalui Majelis Pekerjaan Klasis, memberi mandat kepada Majelis Jemaat. Pasal 32 menjelaskan tentang keputusan persidangan jemaat yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan, peraturan, dan keputusan Sinode dan Klasis. Oleh sebab itu, maka pada bab 12, pasal 31 dan pasal 32 memuat aspek autentisitas yang menjelaskan tentang jabatan gerejawi terhadap pengambilan keputusan dalam persidangan jemaat. Yang berikut bab 13 pembiayaan, pasal 33. Pasal 33 menjelaskan tentang pembiayaan pelayanan jemaat atau gereja menjadi tanggung jawab jemaat, dan pengaturan dan pengelolaan pembiayaan pelayanan jemaat sebagai tanggung jawab jemaat harus memperhatikan peraturan perbendaharaan gereja. Pada bab 13 ini, yaitu ketentuan penutup, pasal 34. Pasal 34 berbunyi, dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan pokok tentang jemaat tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.